Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan saya sebagai pembawa acara bincang-bincang kami kali ini yang bertajuk COVID-19. Saya pembawa acara bernama Zeni Star Esi Timorang. Lalu narasumber kami yaitu Ibu Zuriatina Hairani Nainggolan dengan bintang tamu Bapak Yusrizal, Bapak Zulkarnain, dan Ibu Iwanita Merdekawati Nasution. Sebagai awal dari bincang-bincang kami ini, kami menyerahkan kepada Ibu Zuriatina sebagai narasumber kami untuk memaparkan sedikit tentang COVID-19. Kepada Ibu Zuriatina kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Jenwi. Perkenalkan saya Zuriatina Hairani Nainggolan, selaku petugas kesehatan dan penanggung jawab tes, lacak, dan isolasi untuk kasus COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang COVID. Jadi COVID ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus yang dimaksud ini adalah virus SARS-CoV virus tipe 2. Yang pertama kali kasus ini terjadi di Wuhan, China. Kemudian bagaimana sih cara penularannya? Cara penularannya itu melalui droplet. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk memakai masker dengan baik agar menutup hidung dan mulut agar tidak terjadi penyebaran melalui droplet. Kemudian bagaimana sih penanggulangannya di Deli Serdang sendiri gitu? Jadi untuk penanggulangan sendiri dengan pencegahan, baik pencegahan di tingkat manusianya dan tingkat pencegahan pergerakan dari orang-orangnya. Jadi yang saya maksud di sini adalah pencegahan dalam hal bisa dalam bentuk vaksinasi, kemudian pencegahan dalam bentuk testingnya, kemudian treatmentnya. Kalau untuk 3T-nya sendiri itu, Deli Serdang sudah menerapkan 3T itu kategori baik. Kenapa saya bilang baik? Kita ada petugas tracer yang bertugas untuk melakukan tracing. Kita juga ada petugas testing yang gunanya itu melakukan testing, swab PCR, swab antigen. Dan ini sudah tersebar di puskesmas, klinik maupun rumah sakit di Deli Serdang. Kemudian untuk kegiatan treatmentnya sendiri, kita ada 11 rumah sakit rujukan di Kabupaten Deli Serdang yang dapat menerima pasien COVID untuk isolasi. Selain itu, kita juga mengadakan kegiatan vaksinasi, baik vaksinasi massal maupun vaksinasi yang diadakan di puskesmas yang tersebar di 34 puskesmas di Kabupaten Deli Serdang. Saat ini vaksinasi masih terus dijalankan sampai target vaksinasi tercapai. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke Bu Jenny. Terima kasih Ibu Zuriatina. Bagaimana tanggapan Bapak Yusrizal terhadap paparan yang barusan dikatakan oleh Ibu Zuriatina? Kepada Bapak Yusrizal kami persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Jenny yang telah memberikan kesempatan ini. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Zuriatina selaku narasumber. Nah, pada kenyataan yang di lapangan, Ibu, kadang masyarakat ini lupa tentang menggunakan masker tadi. Jadi dia memakainya ketika ada Satpol PP, ada polisi, ada razia, dia takut untuk tangkap itu. Jadi menurut Ibu, bagaimanakah selayaknya yang dilakukan, yang harus dilakukan, kewaspadaan yang dilakukan oleh masyarakat agar mereka tahu bahwa bahaya virus ini sangat berbahaya, bahkan bisa dapat menularkan ke keluarganya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Jenny. Baik, Ibu Zuriatina, kami tunggu tanggapannya terhadap pernyataan Bapak Yusrizal. Silakan Ibu. Baik Pak Yusrizal, terima kasih atas tanggapannya terhadap apa yang saya paparkan. Jadi begini Pak, banyak masyarakat itu tidak percaya tentang adanya COVID. Kemudian tetapi masyarakat sendiri itu
dia tidak percaya dengan adanya COVID dan tidak mau menggunakan masker. Jadi pemerintah sendiri sudah memperhatikan itu sendiri. Jadi pemerintah sendiri itu sudah melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya itu adalah PPKM Mikro. Jadi PPKM Mikro di sini itu adalah bahwa penanggulangan COVID itu bukan hanya tugas dari petugas kesehatan, tetapi juga di sana dikaitkan kita bekerja sama dengan kader, dengan kadusnya, dengan Babin Kantif, dengan Pak Camat. Jadi segala lintas sektor masyarakat itu dikaitkan. Contohnya kader. Kader itu merupakan orang yang paling dekat dengan masyarakat, yang kita harapkan itu bisa membimbing masyarakat di sekitarnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi saat ini Deli Serdang itu sudah melaksanakan PPKM Mikro itu sejak bulan Maret. Dan saya lihat ada kecenderungan kasus walaupun dia meningkat, tetapi angka kematian kita itu cenderung stagnan, tidak terlalu tinggi. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu atas tanggapannya, atas jawabannya juga. Saya kembalikan kepada Ibu Jenwi. Terima kasih Ibu Zuriatina dan Bapak Yusrizal. Sekarang saatnya saya ke Ibu Yuanita. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap terhadap pernyataan narasumber kita tadi? Silahkan Ibu Yuanita. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di saat situasi pandemi COVID-19 ini, yang saya mau tanyakan kepada Ibu Zuriatina, apakah tingkat penularan kepada anak-anak itu terlalu besar dibandingkan orang tua sehingga harus menutup sekolah dan melakukan pembelajaran dengan cara daring? Saya rasa itu saja yang akan saya tanyakan kepada Ibu Zuriatina. Terima kasih. Baik, saya sudah menangkap pertanyaan Bu Yuanita ya. Jadi pertanyaannya kan tadi, apakah anak sekolah itu tingkat penularannya itu sangat tinggi hingga sekolah itu harus diliburkan? Jadi begini Bu, kenapa anak sekolah itu harus diliburkan? Anak-anak di bawah kisaran anak sekolah itu kan biasanya kisaran 5 sampai dengan 17 tahun. Mereka cenderung memiliki antibodi yang lebih baik dibandingkan orang dewasa di atas 45 tahun. Jadi yang kami takutkan adalah ketika anak-anak itu dia memiliki antibodi yang baik, terpapar, dia di dalam tubuhnya sudah ada COVID, tapi dia tidak menunjukkan gejala karena daya tahan tubuhnya bagus gitu. Tetapi dia bisa menularkan, walaupun dia tidak bergejala, dia tetap bisa menularkan selagi dalam masa inkubasi. Jadi yang kami takutkan itu adalah anak-anak yang terlihat sehat tetapi menularkan ke orang tuanya atau ke kakeknya yang di rumah, ke tetangganya, ya, orang-orang yang berumur kisaran di atas 45 tahun. Mereka lebih beresiko, apalagi untuk orang-orang tua yang memiliki penyakit komorbid seperti jantung, hipertensi, paru, PPOK. Jadi mereka tuh cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dibandingkan anak-anak. Anak-anak tuh, jadi kalau untuk derajat resiko penularan itu setiap orang tuh beresiko tertular, baik anak-anak, orang dewasa maupun lansia. Tetapi untuk infeksiusnya itu kalau pada orang tua itu jauh lebih berat. Jadi kalau orang tua itu bisa menunjukkan gejala, tetapi kalau anak-anak itu tidak menunjukkan gejala, tetapi dia tetap menularkan ke orang tua. Bagaimana Ibu Yuanita? Apakah puas dengan jawaban Ibu Zuriatina? Ibu, terima kasih sudah puas mendengar penjelasan dari Ibu Zuriatina. Baik, terima kasih Ibu Yuanita dan Ibu Zuriatina. Dan yang terakhir, kita akan mendengarkan pendapat atau pertanyaan dari Bapak Zulkarnain. Silakan Bapak Zulkarnain. Terima kasih kepada Ibu Jenwi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Saya dari dunia pendidikan, terkhusus untuk guru SD. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Zuriatina, kita tahu bahwasanya sudah lama untuk sekolah itu ditutup karena adanya penyebaran COVID-19 ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah solusi khususnya dari Dinas Kesehatan Deli Serdang untuk membuka ruang belajar lagi atau kelas lagi bagi para sekolah, khususnya anak SD
apakah ada solusi terbaik biar supaya anak SD itu tidak pembelajaran daring, ataukah bagaimana prokesnya? Itu kami minta kepada Ibu Zuriatina untuk menjelaskannya. Terima kasih. Baik Pak, terkait dengan pembukaan sekolah-sekolah di Kabupaten Deli Serdang. Jadi untuk melakukan pembukaan sekolah-sekolah di Kabupaten Deli Serdang kita ada indikatornya. Kembali lagi ke program pemerintah kita yang sedang kita jalankan, yaitu PPKM Mikro, di mana PPKM Mikro ini menilai berapa jumlah kasus yang terkena dalam satu dusun. Jadi diketahui apakah daerah tersebut itu zona merah, hijau, atau orange. Nah, ketika ada misalkan kecamatan A itu zona hijau, kita boleh membuka sekolah, beraktivitas seperti biasa, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan, baik itu kepada gurunya maupun kepada anak sekolahnya. Tetapi lain dengan wilayah misalkan kecamatan sebelah, dia zona orange, kita melakukan pembatasan, tidak diizinkan untuk melakukan pertemuan secara tatap muka, hanya dibolehkan secara daring, atau hanya satu minggu itu hanya 2 kali difluktuasikan. Kemudian kita juga membutuhkan kerjasama dari para guru untuk memperhatikan siswanya untuk menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, sebelum melakukan pembukaan sekolah, pemerintah sudah bersiap-siap. Dalam arti gini, PPKM Mikro itu tetap dijalankan, memantau setiap wilayah mana yang boleh dibuka dan wilayah mana yang harus ditutup. Selain itu, kita juga tetap terus melaksanakan vaksinasi. Awalnya kita kan melaksanakan vaksinasi itu pada PNS, kemudian beralih ke guru, pelayanan publik, kemudian orang-orang yang banyak melakukan kontak sosial gitu. Kemudian sekarang ini kita sudah mulai melaksanakan vaksinasi terhadap anak-anak sekolah. Jadi itu merupakan upaya pemerintah untuk supaya segera membuka kegiatan belajar secara tatap muka kembali. Bagaimana Pak? Terima kasih Bu atas penjelasannya, sangat bagus sekali Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Zulkarnain dan Ibu Zuriatina. Kini saatnya kita mengakhiri bincang-bincang kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu narasumber kita, Ibu Zuriatina, dan para bintang tamu yaitu Bapak Yusrizal dan Bapak Zulkarnain dan Ibu Yuwanita. Kita harus tetap mengingat bahwa COVID-19 ini benar-benar ada. Jadi jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama mencuci tangan, kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, yang keempat menjauhi kerumunan, dan kelima mengurangi mobilitas. Dengan adanya protokol kesehatan, kita doakan kita terjauh dari COVID-19. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 2.